Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai periode Khalifah Abu Bakar. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu Aulia Fitri, Lia Ayu Khairiatul, Risma Famelia, Arsitia Ajeng, Arini Devita, dan Umi Afifah. Perkenalan singkat mengenai Abu Bakar. Abu Bakar merupakan anak Ibnu Quhafah. Beliau merupakan khalifah pertama dari rangkaian Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun, yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq karena ia amat segera membenarkan Rasulullah dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan suksesi pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul dinamika politik di kalangan umat Islam, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dipilih dengan jalan musyawarah dan mufakat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dinamika politik saat itu memuncak. Persaingan antara dua kandidat sangat tajam, sehingga perselisihan antara dua pihak Muhajirin dan Ansor. Nyaris terjadi pepecahan di antara kaum muslim. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah dari kaum Ansor. Peristiwa ini dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumen yang dapat diterima kedua belah pihak. Fokus program pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang yang keluar dari Islam. Mereka mengumumkan kemurtatan dan perlawanan mereka terhadap kekuasaan Madinah. Abu Bakar mulai mempersiapkan dan mengatur beberapa pasukan dan kemudian dikirim untuk menghadapi mereka, serta kabilah-kabilah lain di semenanjung itu, dan dengan disertai surat untuk mengingatkan mereka bahwa mereka akan menghadapi perang jika tidak segera kembali ke pangkuan Islam. Kemudian yang kedua, untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dalam memberantas pembangkangan zakat, Abu Bakar mendapatkan perlawanan dari para pembangkang, hingga terjadilah pertempuran di kawasan Madinah. Para pembangkang tersebut menyerang kota Madinah. Orang-orang yang ingkar membayar zakat hanyalah karena kelemahan iman mereka. Mereka tidak mau membayar zakat karena mereka beranggapan bahwa zakat itu hanyalah upeti yang tidak patut diwajibkan atas setiap orang merdeka. Kemudian yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Setelah Rasulullah SAW wafat, ada beberapa orang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi, seperti Tulaihah, Aswad al-Ansi, dan Musailimah. Mereka mendakwahkan dirinya sebagai nabi dan menerima wahyu seperti Rasulullah. Yang keempat, mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran di masa Nabi sebelum Khalifah Abu Bakar memimpin ditulis di kulit-kulit pelepah kurma, batu-batuan, dan di kayu-kayu. Abu Bakar menerima saran dari Umar untuk mempersatukan dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, menjadikan Zaid bin Tsabit sebagai pemimpin dalam membukukan Al-Quran. Yang kelima, memperluas daerah dakwah Islam. Selanjutnya, mengenai perluasan wilayah. Pada masa Abu Bakar, perluasan wilayah dilakukan dengan 2 tahapan. Tahap pertama, Abu Bakar menaklukkan Persia. Sedangkan pada tahap kedua, Abu Bakar berupaya menaklukkan kerajaan Romawi dengan membentuk 4 barisan pasukan. Keempat kelompok tentara dan panglimanya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Ubaidah bin Jarrah bertugas di daerah Homs, Suriah Utara, dan Antioquia. Yang kedua, Amr bin As mendapat perintah untuk menaklukkan wilayah Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi Timur. Yang ketiga, Syurahbil bin Sufyan diberi wewenang menundukkan Tabuk dan Yordania. Yang keempat, Yazid bin Abu Sufyan mendapat perintah untuk menaklukkan Damaskus dan Suriah Selatan.
Perjuangan tentara-tentara Muslim tersebut untuk menaklukkan Persia dan Romawi baru tuntas pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang berikutnya yaitu prestasi-prestasi Abu Bakar. Yang pertama, menumpaskan dan memerangi kelompok pembangkang atau murtad. Yang kedua, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada dan dikhawatirkan jika terjadi peperangan di tempat-tempat lainnya yang akan membunuh lebih banyak lagi para penghafal. Yang ketiga, perluasan wilayah pemerintahan. Kemudian untuk yang keempat yaitu melanjutkan misi ekspedisi Usama bin Said yang telah dipersiapkan Rasulullah pada masa hidupnya. Pada saat itu, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, bahkan sebelum beliau sakit, beliau telah merencanakan mengirim pasukan ke wilayah utara, khususnya ke kawasan Syam. Persoalannya adalah, kabilah-kabilah di kawasan tersebut adalah sekutu bangsa Romawi, di mana kabilah-kabilah tersebut dengan Romawi sewaktu-waktu dapat menyerang kaum muslimin. Itulah sebabnya sehingga daerah setempat harus ditaklukkan untuk menjaga keutuhan wilayah Islam. Berangkatlah pasukan tersebut dengan memegang teguh amanat Abu Bakar As-Siddiq setelah 2 bulan melakukan ekspedisi di kawasan Syam. Pasukan tersebut kembali lagi ke Madinah dengan membawa keberhasilan mengertakkan pasukan Romawi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas para nabi palsu. Nah, gimana ini? Nah, pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan Abu Bakar resmi menjadi khalifah, maka banyak kabilah-kabilah Arab yang tidak mau membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar di Madinah. Keenggaan mereka didasarkan karena mereka beranggapan bahwa pembayaran itu sebagai upeti yang tidak berlaku lagi sesudah Rasulullah SAW wafat pada bulan Jumadil Akhir 11 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan seluruh penduduk Madinah dan para perbatasan untuk menyerbu orang-orang Arab yang murtad sekitar Madinah. Hasil dari pertempuran itu, kaum muslimin kembali membayar zakat setelah kemenangan yang didapatkan di Zil-Hisab. Pada malam harinya, dari setiap kabilah mulai berdatangan ke Madinah. Yang pertama kali membayar zakat, yakni Sahwan dan Sabrihan, pemimpin-pemimpin Banu Tamim. Kemudian ada Adi bin Hatim al-Ta'i dari kabilah Tayyi. Maka kota Madinah pun dipenuhi harta zakat. Selain itu, Abu Bakar juga memerangi orang yang mengaku sebagai nabi, seperti Muzailamah al-Kadzab adalah orang yang mengaku sebagai nabi. Ia berasal dari Bani Hanifah di Yamamah. Ia mempunyai banyak pengikut yang meyakini ia sebagai seorang nabi. Ia memiliki pasukan lebih dari 40.000 serdadu. Untuk menghadapi hal tersebut, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Maka terjadilah perang dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum murtad tersebut yang dikenal dengan Perang Yamamah. Kaum muslimin berhasil mengalahkan musuhnya, bahkan berhasil membunuh sang nabi palsu tersebut, sehingga berhasil memadamkan gerakan nabi palsu dan kaum murtad. Namun, dalam perang tersebut, banyak dari penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.